Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada segenap para dermawan, kami pengurus Yayasan Al-Mukhlasin mengharap sambungan doa serta partisipasinya untuk pembangunan masjid dan asrama santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mukhlasin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastaudi'uka جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ أحمد بن محمد بن حمد بن يوسف رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian Bada'i'uz Zuhur di halaman 50. Wa yurwa dan diriwayatkan inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, ista'dzana rabbahu, meminta izin kepada Tuhannya, bi ayyazura Idrisa, agar bisa mengunjungi Idris, Nabi Idris alaihi salam. Fa'adina lahu, lalu Allah memberikan izin kepada malaikat maut fi ziyaratihi, untuk berkunjung kepada Nabi Idris. Fa'ata ilaihi fi surati rajulin, fa'ata kemudian datang siapa malaikat maut ilaihi kepada Nabi Idris fi surati rajulin, di dalam bentuk seorang laki-laki. Faqala kemudian berkata lahu kepada malakul maut, Idrisu, siapa Idris, man anta ayyuhar rajul, siapakah engkau wahai orang laki-laki. Kalau ingat lagu ini, siapakah engkau wahai orang asing. Faqala lahu, kemudian malaikat maut menjawab kepada Nabi Idris, ana malakul mauti, aku adalah malaikat maut. Ista'dzantu rabbi, aku meminta izin kepada Tuhanku, fi ziyaratika, untuk berkunjung kepadamu. Fa'adzina li fi dzalika, lalu Allah memberikan izin kepadaku untuk bisa berkunjung kepadamu. Setelah berkunjung, ngobrol, basa-basi, perkenalan, ta'aruf. Faqala lahu Idrisu, kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, innali laka hajatan, sesungguhnya aku ada suatu hajat kepadamu, ada keperluan. Kebetulan Anda datang, ya pas kebetulan saya juga ada hajat. Qala, lalu malaikat maut menjawab, wa ma hiya, apa hajatmu itu? Qala, kemudian berkata siapa Nabi Idris, anta qubidha ruhi, agar engkau bersedia mencabut ruhi, akan nyawaku, fi hadhihi saati, saat ini juga. Ini permintaannya Nabi Idris. Oh, kaget, malaikat maut kaget. Faqala lahu malakul maut, kemudian berkata lahu kepada Idris malakul mauti, siapa malaikat maut, inna rabbi lam ya'dan li bidzalik,
sesungguhnya Tuhanku lam ya'dzan li, belum memberi izin kepadaku bidzalika, untuk mencabut nyawamu. Karena tak berani, tujuannya berkunjung kok malah dipinta untuk mencabut nyawa. Fa'auhallahu ilaihi fa'auhallahu ila malakil mauti. Kemudian Allah bertitah kepada malakul maut, inni alimtu ma fi nafsi abdi, sesungguhnya aku alimtu, mengetahui, ma fi nafsi abdi, sesuatu yang terbersit di dalam jiwa hambaku Idris yang bernama Idris itu. Aku tahu apa keinginannya Idris, kata Allah. Faqbit ruhahu, maka cabutlah nyawanya sesuai dengan permintaannya. Faqbit ruhahu, ini perintah dari Allah karena sudah ada titah. Faqbit ruhahu, kemudian cabutlah nyawanya. Faqabadhaha, kemudian mencabut siapa malakul maut kepada ruhnya Nabi Idris, fil hali, seketika. Summa, kemudian annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala ahyahu, menghidupkan kembali kepada Nabi Idris fil hali, seketika. Setelah dicabut, meninggal, lalu setelah itu dikembalikan lagi ruhnya sehingga menjadi hidup lagi. Faqala, kemudian berkata siapa Idris, ya malakul mauti, wahai malakul maut, baqiya li hajatun ukhra, aku masih punya permintaan yang lain, kata. Faqala mahia, faqala, kemudian berkata siapa malakul maut, mahia, apa itu? Kok aneh-aneh sampean permintaannya ini. Dihidupkan lagi, malah langsung mengadakan permintaan lagi. Apa permintaan? Baqiya li hajatan ukhra, saya masih ada permintaan lagi. Ya namanya malakul maut ya, malakul maut ya seperti itu, karena memang mengiyakan saja apa yang menjadi keinginan Nabi Idris, ya langsung bertanya juga. Faqala ma hiya, apa permintaan Anda itu? Qala Idrisu, kemudian Nabi Idris menjawab, antum dhiyabi ila jahannam, aku ingin tumdiyabi ila jahannama, engkau membawaku ila jahannama, ke neraka jahannam. Ini permintaannya aneh-aneh. Li anzura ahwalaha, agar aku bisa melihat ahwalaha, keadaan neraka jahanam. Seperti apa sih neraka jahanam itu? Karena Nabi Idris meminta seperti ini, apa yang terjadi? Fa'adzinallahu lahu bidzalika, fa'adzinallahu, maka Allah memberi izin lahu kepada Idris atau kepada malaikat maut, bidzalika, untuk membawa ke jahanam, untuk melihat keadaan-keadaan neraka jahanam. Fahamalahu malakul mauti, kemudian membawa kepada Idris malakul mauti, siapa malakul maut. Wa ata bihi ila maliki khazinin nar, wa ata, kemudian datang siapa Idris, bihi, wa ata, kemudian datang siapa malakul maut, bihi, dengan membawa Nabi Idris, ila malikin, kepada malaikat Malik, khazinin nar, yang menjaga neraka. Fa'auhallahu ila malikin, kemudian Allah memberi titah ila malikin, kepada malaikat Malik, khazinan nar, yang menjaga neraka, bi an auqafa abdi Idris ala syafiri jahannam, agar auqafa, menempatkan abdi, kepada hambaku, kata Allah, Idris yang bernama Idris, ala syafiri jahannam, di pinggiran neraka jahannam. Sudah tempatkan saja di pinggir neraka jahanam itu, agar bisa melihat keadaan jahanam. Liyunzura ma fiha, liyunzura, agar bisa melihat siapa Idris, ma, kepada sesuatu, fiha, apa-apapun yang ada di dalam neraka jahanam. Falamma waqafa Idrisu, tatkala sudah ditempatkan atau waqafa, tinggal Idrisu, siapa Idris, wa nadhara,
kemudian melihat kepada neraka jahanam, aghsha alaihi min ahwaliha, aghsha menjadi pingsanlah alaihi, atau membuat pingsan alaihi kepada Idris min ahwaliha, dikarenakan keadaan ngerinya neraka jahanam. Setelah melihat-lihat kok malah aghsha, menjadi pingsan, tidak mampu melihat, min ahwaliha, karena keadaan, karena saking ngerinya neraka jahanam. Faja'a, maka kemudian datang ilaihi kepada Nabi Idris malakul mauti, siapa malaikat maut, wahtamalahu ila makanihi alladhi akhadha minhu, wahtamalahu, dan kemudian membawanya ila makanihi, ke tempatnya, alladhi akhadha minhu, ke tempat semula yang diambil atau dibawa oleh malaikat maut. Artinya dibawa ke tempat yang asalnya, ya mungkin dunia ya, kemudian dibawa ke rumahnya lagi, maksudnya seperti itu, karena sudah pingsan, tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya diambil oleh malaikat maut untuk dikembalikan ke tempatnya semula, kira-kira begitulah. Fasara Idrisu min dzalikal yaumi, fasara, kemudian jadilah Idrisu, siapa Idris, min dzalikal yaumi, sejak hari itu, la taktahilu ainuhu bimanamin, tak pernah terasa ngantuk atau tak bisa terbecam, ainuhu, apa matanya, bimanamin, dengan tidur, tak bisa tidur setelah itu. Wala yahna'u bi ta'amin, dan juga tidak pernah merasakan nikmatnya makanan, wala bi syarabin, dan juga tidak pernah merasakan nikmatnya minuman, wala yuqirru lahu qararun, dan juga tidak pernah menetap dalam satu tempat, minal hauli, dikarenakan karena merasa ngeri, alladzi ra'ahu, yang ia lihat, finnari, di dalam neraka jahanam. Jadi sudah tak bisa tenang lagi, tak bisa terpejam matanya untuk tidur. Iktahala ini artinya bercelak ya, tak pernah berhias, artinya tak pernah terhiasi matanya oleh apa? Kenikmatan tidur, juga tak pernah merasakan nikmatnya makan dan minuman, dan juga tidak pernah anteng dalam satu tempat. Karena apa? Karena kengerian itu terus menghantui. Seperti ini ternyata dahsyatnya neraka jahanam. Jangankan Nabi Idris, malaikat pun waktu itu langsung gemeteran kepada melihat, karena gara-gara melihat gejolak neraka jahanam. Para malaikat waktu itu hanya melirik kepada neraka jahanam. Di dalam sebuah riwayat seperti itu, langsung malaikat itu tak mau melirik lagi karena saking ngerinya neraka jahanam. Bukan cuma urusan panas, tapi ngeri. Ngerinya ini sesuatu ngeri yang tidak terbayangkan, yang tak pernah terlintas kengerian itu di dalam benak manusia. Seperti itulah. Entah, kalau Nabi Idris kan pas melihat langsung, ngerinya luar biasa. Jadi dia tidak bisa terpejam matanya untuk tidur, juga tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya makan lagi, karena terus dihantui oleh perasaan ngeri yang dia lihat di dalam neraka jahanam. Thumma anna Idrisa in akafa ila ibadatillahi ta'ala. Thumma, kemudian, anna Idrisa, bahwa sesungguhnya Idris, in akafa, menyibukkan diri, ala ibadatillahi ta'ala, atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau begini saya tak mau apa-apa lagi sudah, saya mau beribadah saja. Seperti itulah, karena ingin keselamatan di akhirat kelak, jadinya fokus ibadah. Ibadah di sini maksudnya bukan cuma adzikir malolo, tapi menjaga diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Wa tazawwaja, dan kemudian menikah siapa Idris, bi imra'atin, dengan seorang perempuan. Fahamalat minhu biwaladin dzakarin, fahamalat, sehingga hamillah siapa perempuan tersebut, minhu, dari pernikahannya dengan Nabi Idris, biwaladin, dengan seorang anak, dzakarin, yang berjenis kelamin laki-laki.
Falamma wadu'athu, tatkala wadu'at telah melahirkan kepada waladin dzakarin, kepada anak laki-laki itu, sammahu, kemudian memberi nama kepada waladin dzakar Matushilah, dengan nama Matushilah, memberi nama Matushilah. Jadi Matushilah bin Idris, kira-kira begitu ya, karena ini putranya Nabi Idris. Wantaqala an-nurul ladzi kana fi jabhati Idris. Wantaqala, dan kemudian berpindahlah an-nuru, apa nur, apa cahaya itu, alladzi kana, yang ada apa cahaya itu, fi jabhati Idris, yang ada di kening Idris, ila jabhati ibnihi, berpindah kemana? Ila jabhati ibnihi, ke kening anaknya Matushilah, yang bernama Matushilah. Jadi setelah ada anak ini, nurun nubuwah ini, cahaya kenabian berpindah kepada putranya Nabi Idris yang bernama Matushilah. Falamma kabura, tatkala sudah semakin besar siapa putranya Matushilah ini, ahida ilaihi Idris, ahida kemudian mempercayakan atau menyerahkan ilaihi kepada anaknya Idrisu, siapa Idris, wasallamahu, dan juga menyerahkan siapa Idris kepada anaknya as-suhufa, akan lembaran-lembaran, wasimta, dan helaian rambut, wattabuta, dan peti. Jadi ini pusaka yang memang diwariskan mulai semenjak dari Nabi Adam kepada putra-putranya. Suhuf, Nabi Adam kan dikasih suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Adam memotong salah satu wakilah jenggotnya, ini simto namanya ya, rambut lah. Jika rambut di peti ini sudah memutih dan juga, maka itu tanda-tanda kamu akan meninggal di tahun itu, kan sebelumnya seperti itu penjelasannya. Wattabut, dan peti untuk tempat pusakanya lah. Wa ausahu, dan juga mewasiatkan siapa Nabi Idris kepada putranya, bi qiraatis suhufi, agar terus istiqomah membaca suhuf, mempelajari suhuf, waluzumis sholati, dan juga kewajiban-kewajiban sholat. Selain Nabi Idris memberikan simto, tabut, dan suhuf, juga Matushilah ini diajari membaca suhuf itu oleh Nabi Idris, dan juga dianjurkan untuk istiqomah membaca suhuf, waluzumil sholati, dan juga kewajiban-kewajiban melaksanakan sholat, untuk menetapi ya, jangan sampai bolong lah sholatnya. Wa qala lahu, dan kemudian berkata siapa Idris lahu kepada anaknya Matushilah itu, ya bunayya, wahai anakku, inni sha'idun ila samai, sesungguhnya aku sha'idun, akan naik kembali ila samai, ke langit. Wala a'lamu, dan aku tidak tahu, hal arji'u amla, apakah aku akan kembali atau tidak. Faqbal minni ma usituka, maka terimalah dariku ma sesuatu usituka yang telah aku wasiatkan kepadamu, bihi, kepada sesuatu yang telah aku wasiatkan. Aku mau naik saja ke langit, dan aku juga nggak tahu ini pulang apa enggak. Nanti tergantung kerasannya lagi, kira-kira begitu ya, tergantung kerasannya di langit. Jadi lanjutkan perjuanganku, kira-kira begitulah bahasanya ini. Thumma inna Idris dakhala ila mihrabihi, kemudian sesungguhnya Nabi Idris dakhala, masuk siapa Idris, ila mihrabihi, ke mihrabnya. Mihrab ini tempat khusus di mana dipakai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mihrab namanya. Mihrab tempat khusus bermunajat kepada Allah. Wa sa'ala, dan kemudian meminta siapa Idris Allah, kepada Allah, ayyuriyahul jannata, agar memperlihatkan kepada Idris al jannata, akan surga. Kama arah, sebagaimana telah memperlihatkan siapa Allahu kepada Idris an-naro, akan neraka. Awalnya sudah diperlihatkan neraka kan, dikabulkan oleh Allah. Sekarang
memohon kepada Allah untuk diperlihatkan surga. Fa'awhallahu ala Ridwanin, kemudian Allah memberikan titah, berwahyu kepada malaikat Ridwan, khazinil jinan, yaitu penjaga surga, bi ayyudla ila Idrisa wusnan min awsanil jannah. Bi ayyudla, dengan cara mengulurkan sebuah tali, ila Idrisa, bi ayyudla, dengan mengulurkan, ila Idrisa, kepada Idris, wusnan, akan ranting, min awsanil jannati, dari ranting-ranting surga. Mengulurkan ranting dari ranting-ranting surga. Ini setengah tak masuk akal kan, ranting surga diulurkan, tapi bagi Allah kan ya, jadi zaman dulu ya tidak semuanya harus dilogikakan, ada semuanya itu kadang harus diimani saja, tanpa harus semuanya dipikirkan. Fa'adla, kemudian mengulurkan, lahu, kepada Idris, Ridwanun, siapa Ridwan, wusnan min awsani syajaratin tuba. Kemudian malaikat Ridwan mengulurkan ranting, min awsani, dari beberapa ranting, syajaratin tuba, dari pohon tuba. Jadi pohon tuba ini panjangnya ya, dalam sebuah riwayat kalau nggak salah ya, 500 tahun perjalanan. Jadi rantingnya itu bisa mencapai ujung timur dan ranting sebelahnya bisa mencapai ujung barat. Karena di dalam sebuah riwayat, syajarah tuba itu rantingnya bisa bercabang sampai ke beberapa tingkatan yang ada di dalam surga. Jadi setiap orang mukmin pasti mendapatkan buah-buahan dari syajarah tuba itu. Karena syajarah tuba ini dikhususkan kepada umat Sayyiduna Muhammad SAW. Jadi suatu ketika Nabi Isa pernah bertanya, wa ma syajarah tuba, bertanya kepada Allah, itu apa syajarah tuba? Syajarah tuba ini adalah sebuah pepohonan yang aku tanam langsung, aku yang nanamnya, kata Allah itu. Dan aku khususkan kepada umat Muhammad SAW. Apakah saya boleh? Tidak boleh, sebelum umat Muhammad dulu merasakan apa yang hasil dari buah pohon tuba itu, baru setelah itu umat-umat yang lainnya. Ini syajarah tuba ini adalah pohon-pohon keberuntungan. Pohon keberuntungan. Fata'allaqo, kemudian bergelantunganlah siapa Idris, bihi, kepada husnun, kepada ranting syajarah tuba itu, wa sa'ida ila samai, kemudian naiklah siapa Idris ila samai, menuju langit. Fa adkhala, kemudian memasukkanhu, kepada Nabi Idris, Ridwanun, siapa malaikat Ridwan, al jannata, kepada surga. Fara'a, kemudian melihat siapa Idris, ma, kepada sesuatu, fiha, yang ada di dalam surga, minan na'imi, berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Falamma atala, tatkala sudah terasa lama, Idrisu, siapa Idris, al-julus fil jannati, duduk di dalam surga, qala, maka berkata lahu, kepada Nabi Idris, Ridwanun, siapa malaikat Ridwan. Karena sudah agak terasa lama duduk-duduk di surga, maka malaikat Ridwan berkata kepada Idris, apa kata malaikat Ridwan? Ukhruj, ayo keluar. Faqad nadhartal jannata, karena sungguh engkau telah melihat kenikmatan-kenikmatan surga, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam surga. Faqala lahu Idris, kemudian berkata lahu, kepada malaikat Ridwan, Idrisu, siapa Idris, ma ana bi kharij minha, aku tidak mau keluar dari surga. Ini yang dikatakan. Tapi ini bukan tanpa alasan Nabi Idris begini, ini dia pakai hujjah. Wa qad qala Allah Ta'ala, karena Allah sungguh telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini dalilnya Nabi Idris. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa qad diktuhu,
dan aku sudah merasakan itu. Wa qad diktuhu, dan aku sungguh telah merasakan kematian itu. Kan aku sudah merasakan mati, jadi wajar dong katanya. Aku mau pilih tinggal di mana. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im minkum illa wariduha. Ini wa im minkum, dan tidaklah di antara kalian illa wariduha, kecuali pasti mendatangi neraka jahanam itu. Ini surat apa ini? Surat Maryam ya. Iya, wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ini ada beberapa sahabat kalau baca ayat ini pasti pingsan. Karena ini seakan-akan memang ya bagaimana ya? Wa im minkum, dan tidaklah di antara kalian illa kecuali wariduha, pasti akan terjerumus atau mendatangi, masuk ya, ke dalam neraka jahanam. Karena 'ala rabbika, ada hal tersebut ini masuk ke neraka jahanam, 'ala rabbika, bagi Tuhanmu, hatmam, sebuah kepastian maqdiyah yang ditentukan. Jadi ini kalau sepintas kan tidak ada orang yang selamat dari neraka jahanam kan, seperti itu. Jadi wajar. Tapi ini kebijaksanaan Allah. Allah melanjutkan ayatnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhal zalimina fiha jisya. Wa nunajjil ladzina, dan kami Summa kemudian nunajji, akan kami selamatkan alladzina taqaw, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi semuanya pasti itu tergelincir ke neraka jahanam kecuali orang-orang yang bertakwa. Tapi apa bisa menjamin kita masuk golongan orang-orang yang takwa? Apa ada jaminan itu? Kadang kita beribadah itu masih diselubungi oleh kemunafikan. Lalu bagaimana jaminan kita ketakwaan itu? Kadang kita hanya berpose dengan sebuah pakaian yang menampakkan seolah-olah kita adalah orang baik, tapi hati kita tidak bisa dibohongi kalau kita itu belum tentu orang baik. Jadi ini sesuatu yang sangat berat di saat para sahabat membaca ayat ini, sehingga banyak para sahabat itu yang pingsan membaca ayat ini. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian akan kami selamatkan orang-orang bertakwa. Tapi pernyataannya juga, walaupun ini adalah ayat kegembiraan dari Allah untuk orang-orang takwa, apakah kita menjamin kalau kita sudah masuk golongan orang-orang yang takwa? Kan seperti itu. Iya. Wa nadharu adh-dhalimina fiha, wa nadharu, dan akan kami biarkan adh-dhalimina, orang-orang yang zalim, fiha, di dalam neraka, jithiya, dalam keadaan bertekuk lutut. Jadi ini walaupun ini dipakai dalil oleh Nabi Idris ya, untuk berargumentasi bahwa saya sudah pernah di neraka, saya sudah pernah merasakan mati. Wa qad waridtuha, dan sungguh waridtu, aku telah mendatangi kepada neraka jahanam. Aku kan sudah pernah singgah juga di neraka jahanam ini, kata Nabi Idris. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ma hum minha bimukhrajin. Ini surat apa ini? Al-Hijr kalau enggak salah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin ya. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Ini tentang kenikmatan orang-orang surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami cabut, kata Allah, ma fi sudurihim, apa-apa yang ada di hati mereka, min ghillin, berupa gundah gulana atau rasa-rasa sentimen lah, kira-kira begitu, ala sururin mutaqabilin, dan di atas dipan mereka ini surun, dalam
keadaan berbahagia, mutaqabilina, lagi saling berhadap-hadapan, ala sururin, atas kebahagiaan mereka itu mutaqabilin, saling bersenda gurau lah, karena sudah tidak ada rasa kedengkian di dalam jiwa, tidak ada unek-unek, ghilin itu namanya, tidak ada sehingga plong dada mereka itu kami cabut. La yamassuhum fiha nasab, dan juga tidak akan pernah menimpa kepada mereka nasab apa? Ya semacam itu juga, capek, gaso. Dan juga ini terakhir, wa ma hum minha bimukhrajin, wa ma hum, dan tidaklah mereka minha, dari dalam surga, bimukhrajin, akan dikeluarkan lagi atau diusir lagi selama-lamanya. Ini yang menjadi dalilnya Nabi Idris. Allah kan berfirman, wa ma hum minha bimukhrajin, kalian tidak akan pernah dikeluarkan lagi dari dalam surga. Ya wajar dong, saya harus pantas di sini, mati sudah, mampir neraka sudah, ya masuk surga. Terakhir dalilnya, wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Nabbi ibadi, kabarkanlah atau beritakanlah, ibadi, kepada hamba-hambaku, anni, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, anal ghafur rahim, bahwa sesungguhnya aku adalah zat al-ghafuru, yang maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Sini, duduk sini. Itu susunya minum itu. Sebaliknya kalau dilanjutkan ayat ini, wa anna azabi huwal azabul alim. Ingat, anna azabi huwal azabul alim. Kalau sudah aku menyiksa, siksaanku sangat pedih. Bahasanya Allah seperti itu. Jadi tinggal milih makhluk itu. Hamba tinggal milih, mau milih ampunan Allah apa siksaannya Allah, mau milih rahmatnya Allah atau murkanya Allah. Fama ana bi kharijim minha, karena Allah sudah berfirman demikian, wa ma hum minha mukhrajin, dan tidaklah kalian dari surga itu akan diusir kembali, tidak akan dikeluarkan lagi, tetap kekal selama-lamanya di dalam. Maka Nabi Idris mengucapkan hal itu kepada malaikat Ridwan, fama ana bi kharijim minha, fama ana, maka aku juga bi kharijim minha, tidak akan keluar dari surga. Fama ana bi kharijim minha, aku juga tidak akan keluar dari surga. Wa auhallahu ta'ala ila Ridwanin, wa auha, kemudian menitahkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ila Ridwanin, kepada malaikat Ridwan, kul, katakanlah, li ibadi, untuk hambaku Idris, yang bernama Idris itu, la yakhruj minha abadan. Oke, jangan keluar dari surga selama-lamanya. La yakhruj, tidak usah keluar, minha, dari surga, abadan, selama-lamanya. Tidak apa-apa, tinggal di surga saja. Tapi wakilah hanya di sekedar emperannya saja, bukan di dalam surganya. Karena surga itu ada kelasnya, ada raudhatun mir riyadil jannah, ada taman dari taman-taman surga. Berarti kalau sekian banyak taman yang ditempati untuk orang-orang akhir zaman, nanti seluruh umat, seluruh makhluk nanti akan ada tempatnya. Berarti Nabi Idris, ya, kuburan pun itu bagi orang yang mukmin, yang bertakwa, itu sebelum masuk surga dia sudah merasakan aroma surga, dan termasuk merasakan raudhatun mir riyadil jannah. Nanti di kuburan pun kan akan berubah, dikemas oleh Allah menjadi taman-taman surga sebelum dia masuk kepada surga yang hakikinya. Nah, gitu. Sudah dikemas. Renovasinya seperti ini. Tapi kalau orang itu kufur, apalagi syirik, ya, mati dalam keadaan sul khotimah, maka kuburan itu akan dikemas oleh Allah, dirubah menjadi hufratan min hufarin niran. Ya, panasnya menjadi panasnya api neraka. Emperannya menjadi, ya, kuburan begitu, hufratan min hufarin niran. Makanya kan ada di dalam doa itu kan, untuk ahli kubur.
Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah atau min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Hufrah itu adalah jurang, min hufarin niran, dari jurang-jurang neraka. Jadi dikemasnya seperti itu kalau orang-orang su'ul khotimah. Jadi di dalam kuburnya pun tidak mendapat kenikmatan. Itu yang disebut dengan nafsu apa? Jiwa-jiwa orang yang mu'adzabah, yang mendapat siksaan. Kalau orang-orang yang beriman, itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah atau nafsul muna'amah, orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita senantiasa dijadikan hamba-hamba yang husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di saat kita kembali kepada Allah, kuburan kita, tempat peristirahatan kita, dijadikan riyadun min riyadul jinnah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala, dan bukan dijadikan jurang dari jurang-jurang neraka. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi niyatil qabul wa tamimi kulli mas'ul. Dan semoga kita masuk dalam golongan firman Allah, wa ma hum minha bimukhrajin, kita akan menjadi penghuni surga selama-lamanya. Bi niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Qala Wahb bin Munabbih wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.